Sepasang pria dan wanita ini benar-benar berani, tidak bisa menahan diri untuk bermantap-mantap. Tangan wanita terus menyelinap di tubuh pria itu. Sulit dikatakan. Kemudian wanita itu bermain dengan gila di pojok jendela. Nama wanita itu adalah Duki, tinggal di kota kecil. Dia adalah penjaga tiket wahana hiburan. Ibu Deoki tuli dan bisu. Keduanya saling bergantung satu sama lain. Ibu berharap Deoki segera menikah dengan pria yang baik. Deoki berpikir bahwa para bujang desa tidak sebanding dengannya. Suatu hari, seorang profesor dari Universitas Seoul, Hakyu, datang ke desa. Dia tidak datang untuk berlibur, karena dia ketahuan mesum dengan seorang mahasiswi. Itu sebabnya dia ditempatkan di sini. Kemudian Hakyu dan Deoki bertemu. Mereka saling memandang satu sama lain. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Deoki berkata di dalam hati, sudah lama aku tidak melihat pria seperti ini. Setelah mereka berdua pergi, Hakyu datang ke kelasnya. Tidak ada lagi gadis cantik. Dia harus menghadapi orang lanjut usia sepanjang hari. Dia merasa putus asa, tapi hanya bisa menahannya di dalam hati. Dia harus mengajari mereka. Keesokan harinya, Deoki masuk ke kelas Hakyu. Menanggapi kedatangan Deoki, Hakyu seperti mengharapkan sesuatu. Lagi pula, pria adalah spesies yang sangat pede. Setelah 1 jam pelajaran, Deoki tidak belajar apa-apa. Hanya menatap Hakyu, terus-menerus memikirkannya. Setelah kelas, semua berkumpul untuk makan malam. Seorang kakek bertanya pada Deoki. Katanya kemarin kamu kencan buta, rencananya mau punya anak berapa nih? Kakek ini membuat Deoki diam membisu. Dia pergi dengan wajah malu. Apa yang tidak dia duga, Hakyu ternyata mengikutinya. Mereka berdua berjalan dalam cahaya yang kabur. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi suasana ambigu telah mencapai titik tertinggi. Mereka datang ke sebuah restoran. Saat mereka sedang mengobrol, ponsel Hakyu tiba-tiba berdering. Terdapat suara seorang gadis kecil menanyakan kapan Hakyu akan pulang. Berkata dia dan ibu sangat merindukannya. Setelah mendengar ini, Deoki berkata dalam hati, ternyata dia adalah seorang ayah. Setelah makan malam, dia mengantar Hakyu ke terminal. Menatapnya pergi dengan enggan. Saat Deoki berbalik dan pergi, mobil berhenti. Hakyu kembali muncul di depannya. Tak satu pun dari mereka yang berbicara. Berdiri di seberang jalan, mereka saling memandang dengan tenang. Kemudian Deoki mengikuti ke rumah Hakyu. Begitu masuk, dia berkata ia kegerahan, dan langsung melepas baju luarnya. Ini adalah kode yang jelas. Hakyu membelai wajah Deoki dengan tangannya. Deoki tak tahan dan langsung menciumnya. Mereka berdua langsung olahraga malam melepas nafsu. Mahasiswi dan dosen terjerat, bahkan berlari ke kincir angin untuk bermain. Tangan wanita itu terus berkeliaran di tubuh pria itu. Si pria langsung terangsang, memeluk wanita itu dan mulai bermantap-mantap. Tanpa diduga, penjaga keamanan melihatnya. Hal ini segera menyebar di kota. Tetangga mulai membakar suasana. Keduanya berdiskusi dengan keras tentang skandal ini. Mereka berpikir bahwa Deoki telah merayu Pak dosen. Meskipun ibu Deoki tunarungu, tapi dia bisa memahami apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Hakyu dan Deoki menjadi sepasang kekasih. Pergi berbelanja, makan dan dilukis bersama. Di malam hari, Hakyu memberi Deoki kelas khusus. Deoki secara bertahap tidak tidur di rumah. Ibu selalu menunggunya pulang di setiap malam. Sementara dia sedang dimabuk asmara. Hari itu, teman Hakyu membawa kabar baik. Masalah di sekolah telah diselesaikan. Dia bisa melanjutkan mengajar di Seoul. Hakyu sangat gembira. Akhirnya, dia bisa meninggalkan tempat ini. Dia mengemasi barangnya untuk pulang. Pada saat itu, Deoki datang, memberitahu bahwa dia hamil. Hakyu ini memanglah brengsek. Setelah menghibur Deoki, dia membawanya ke klinik untuk melakukan aborsi. Setelah selesai, Hakyu merasa lega. Sebelum pergi, dia masih bicara omong kosong, mengatakan dia pasti akan kembali untuk Deoki. Tapi ucapan pria sulit dipercaya. Ketika Hakyu kembali ke Seoul, dia mulai berhubungan dengan mahasiswi lainnya. Deoki yang tidak tahan dengan kesepian, datang ke universitas untuk mencari Hakyu, dan langsung memeluknya. Tapi Hakyu tidak berpikir demikian. Dia mendorongnya pergi, berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkannya. Rekannya melihat dan memperingatkannya, jangan sampai ketahuan lagi. Hakyu adalah tipikal pria yang tidak akan mengakui kesalahannya. Dia datang ke rumah Deoki. Begitu melihatnya, Deoki langsung memeluknya. Tapi Hakyu menyerahkan setumpuk uang padanya dan berkata, mari kita akhiri masalah di antara kita. Dia bahkan dengan kejam mendorong Deoki. Saat itu, Deoki melihat api besar di rumahnya. Tiba-tiba dia ingat bahwa ibunya masih di rumah. Deoki bergegas masuk ke dalam api. Awalnya Hakyu hendak memanggil polisi, tapi dia ragu-ragu setelah panggilan itu dijawab. Jika keduanya pergi, tidak ada yang akan menggangguku lagi. Sesampainya di rumah, ia menemukan istrinya telah gantung diri. Ternyata dia tahu tentang perilaku Hakyu. Dia depresi parah. Sekarang dia tidak bisa bertahan lagi. Di pemakaman, putrinya, Chungge melepas genggaman tangan Hakyu. Ternyata Chungge juga tahu tentang perilakunya. Sama sekali tidak tahu malu. 8 tahun telah berlalu. Hakyu yang bertindak tercela tidak dihukum. Sebaliknya, dia menjadi lebih baik. Dia menjadi penulis buku terlaris yang terkenal. Berjudi, minum, dan bermain api dengan mahasiswinya. Dia melakukan segalanya. Chungge juga telah dewasa.
Namun hubungan antara ayah dan anak masih sangat tegang. Setiap hari Chungge keluar dengan riasan tebal. Sepanjang hari berbincang dengan orang lain. Sebagai seorang ayah, Hakyu tidak tahu apa-apa. Akhirnya, karma untuk Hakyu datang. Penglihatannya menjadi semakin kabur. Dokter memberitahunya, dia memiliki pertumbuhan makula di retinanya dan berisiko kehilangan penglihatannya. Kemudian sekolah mengetahui tentang perilaku tercelanya. Kepala sekolah mengeluarkannya untuk melindungi reputasi sekolah. Hidupnya berada di titik terendah. Setiap perbuatan ada balasannya. Hari itu bel pintu berbunyi. Deoki mengenakan rok pendek dan sepatu hak tinggi. Muncul di depan pintu. Berbohong bahwa dia adalah teman Chungge. Datang untuk mengantar pancake untuknya. Pada saat ini, penyakit mata Hakyu semakin parah. Dia tidak mengenali Deoki sama sekali. Bahkan mengundangnya masuk ke rumah. Pria dan wanita di ruangan yang sama dan mengobrol. Setelah beberapa saat, kebiasaan orang tidak tahu malu ini masih sama. Ia bermesraan dengan Deoki. Suatu hari Deoki berkata, dia mengenal dokter mata yang sangat luar biasa, yang bisa direkomendasikan pada Hakyu. Dokter berkata, mata Hakyu bisa disembuhkan, tapi dia membutuhkan sejumlah uang untuk operasi itu. Deoki mengambil kesempatan untuk mengajaknya berjudi. Ketika pertama kali tiba, ia sangat beruntung. Tapi dia bukan orang yang akan berhenti jika menang sekali. Semakin lama, ia pertaruhkan semua uangnya. Bahkan meminjam rentenir dalam jumlah besar. Akhirnya tidak mendapatkan sepeser pun dan punya hutang. Beberapa hari kemudian, debitur datang untuk menagih. Hakyu tidak punya uang dan pasrah tak berdaya. Bahkan Chungge disandera dan dijual. Malam itu, dia dikirim ke Jepang. Ternyata semua ini direncanakan oleh Deoki. Melihat wajah Hakyu yang malam, Deoki tersenyum senang. Di depan ia terlihat peduli pada Hakyu. Namun, aslinya hanya untuk membalasnya. Dia menggunakan sisa makanan untuk dimasak untuknya. Lalu dia menjentikkan sejumput abu rokok ke dalamnya. Hakyu mengambil sendok dan memakannya. Mengapa begitu banyak? Karena dia buta. Saat dia membantu Hakyu mandi, dia tidak tahan lagi. Deoki akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Semua yang dia lakukan adalah untuk membalas dendam. Tetapi bahkan jika Hakyu tahu yang sebenarnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang dia adalah pecundang. Dia tidak bisa meninggalkan Deoki. Hari itu, Chungge kembali. Dia dijual ke Jepang dan disukai oleh bos mafia. Dia berhasil mendapatkan untung yang besar. Dan kembalinya dia kali ini adalah untuk membalas kematian ibunya. Temannya dengan cepat mengingatkan Deoki. Gadis kecil ini lebih kejam darimu. Kamu urus sendiri, aku kabur dulu. Benar saja, Deoki tidak bisa mengalahkan Chungge. Dia dibawa pergi. Chungge menyewa dokter mata kelas dunia untuk melepaskan kornea mata Deoki dan menggantinya dengan mata Hakyu. Meskipun Hakyu bisa melihat lagi, tapi Deoki tidak bisa melihat lagi. Ini adalah akhir dari cerita. Diakhiri dengan kembalinya putri yang tersakiti. Langsung membuat alur cerita memuncak. Menurut alur pada umumnya, bukankah sampah seharusnya diberi karma? Sang wanita hidup dengan damai. Pembalikan alur kali ini benar-benar membingungkan. Jika Anda adalah Deoki, apakah Anda juga akan balas dendam?